Keberkatan yang Tuhan Yesus berikan haruslah kita syukuri dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga berupa pengamalan. Di sepanjang tahun yang lalu, kasih-Nya telah menyertai setiap kehidupan. Dan di tahun yang baru ini, setiap dari kita yang percaya selalu mengharapkan kasih karunia Tuhan di tahun 2017. Banyak cara dalam mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang utama adalah melalui ibadah, seperti yang dilakukan oleh perkumpulan marga Batak di Indonesia. Kebaktian ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi penting untuk memohon keselamatan dan penyertaan-Nya dalam kehidupan di tahun yang baru. Parsadaan Silalahi Raja Boru Bere Ibebere sekota Batam yang meliputi Raja Tolping, Ursok Raja, dan Raja Bunga-Bunga mengadakan pesta awal tahun yang dikenal dengan Pesta Bonataon. Rangkaian acara ini diawali dengan kebaktian ibadah bersama oleh seluruh anggota Parsadaan Silalahi Raja, dilanjutkan dengan acara adat Batak. Tahun 2010 itu sama tuari sadarion oleh tuan tiari nabi ninik nabi nasahaku ditawang-tawang di gurunani. Acara ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Parsadaan Silalahi Raja. Hadirnya perkumpulan ini semata untuk menyatukan seluruh keturunan Silalahi Raja yang merantau di kota Batam agar tidak terpisah, semakin menjalin talian persaudaraan. Acara Pesta Bonataon ini dilaksanakan pada Selasa 28 Maret 2017 di Cafe Tobing yang bertema Dalam Tiap Jeripayah Ada Keuntungan, Amsal 14 ayat 23. Dengan subtema Dengan Semangat Pesta Bonataon Silalahi Raja Boru Bere Ibebere Batam tahun 2017, kita bergandengan tangan dan berdiri teguh dalam lindungan Tuhan menghadapi segala bentuk tantangan yang menjadikan kita pemenang sejati. Acara ini dimulai dengan kebaktian. Batam itu ada di mana pesta Bonataon siang 2 hatai di mana nama jurus siang Joshua sada ayat siang Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia juga bahasa Batak. Demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mengawali prosesi adat Batak yaitu Pesta Bonataon, seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa sambutan pengurus Parsadaan Silalahi Raja, mulai dari Panitia Pesta Bonataon tahun 2017, O Silalahi, Ketua BPH Batam Henry Silalahi, Ketua DPW Kepri Insinyur Morlan Silalahi, Penasehat B Silalahi. Dari surat tawar hasilan gabungan saya marita sahutulan kapung parang silai sabungan. Acara dilanjutkan dengan makan siang bersama. Tak lengkap rasanya jika makan siang tanpa dibarengi dengan lelang makanan dan juga lelang minuman. Seakan tak bisa dipisahkan, lelang makanan juga dilakukan di sela-sela makan siang.
Melalui pesta Bona tahun inilah kebersamaan dan kekeluargaan dapat tercipta. Si boru yang namoran nada berani minta otola silehon gade silehon lasiroha silalai ima tubuni si boru pita omasa si pitu. Suasana semakin meriah dengan kehadiran artis ibu kota Trio Sakozi. Perkenalan anggota baru Punguan Silalahir Raja Borubere Ibebere juga dilakukan pada kesempatan tersebut untuk memperkenalkan anggota dan sebagai simbol selamat bergabung dengan Parsadaan Silalahir Raja. Punguan Parsadaan Silalahir Raja ini punguan kedua yang terdaftar di Menteri Kehakiman di Indonesia setelah punguannya Simbolon. Jadi Silalahir Raja itu punguan yang terdaftar resmi di tingkat pusat. Nah, 2 tahun lalu kami dilantik untuk pengurus wilayah. Tujuan utama dari punguan ini, kumpulan ini adalah sebagai kelompok budaya dan kelompok sosial. Kita mau membudayakan dan menyebarkan bagaimana budaya Batak supaya semakin bisa dikenal orang. Nah, Silalahir Raja secara khusus di Batam sudah berumur 25 tahun depan. Jadi ya pesta perak kita rencanakan di tahun 2018 dan Silalahir Raja sebenarnya bagian dari Silai Sabungan. Nah, kita bagian dari Silai Sabungan, tapi karena kelompoknya sudah makin besar, kita pisahkan dan Silalahir Raja berdiri sendiri sebagai satu punguan marga. Tetapi induknya masih tetap punguan Silai Sabungan. Untuk kita ketahui bahwa Parsadaan Silalahir Raja merupakan punguan kedua yang terdaftar di Menteri Kehakiman di Indonesia setelah punguan Simbolon. Pada kesempatan tersebut, panitia juga mengundang Doli Silalahir Raja, Tampu Bolon, dan Anggi Doli Pomparan Raja Tambun. Korkama mulai surat tawan masilang gadungan. Untuk saat ini acara Bona tahun di Punguan Silalahir Raja Sebatam yang di bawah naungan wilayah Kepri. Jadi acaranya berupa satu, kebetulan kita mengundang dari marga Doli kita Tapu Bolon dan Anggi Doli Pomparan Raja Tambun. Jadi nanti di sana diselingi ada acara atau sambutan panortoran. Nah, nanti di sana panortoran dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu panitia, BPH dan pengurus. Yang kedua Bona, yaitu marga Silalahi keseluruhan. Yang ketiga Boru Bere, Ibebere, dan yang keempat itu Naposo, dan yang terakhir itu anak-anak. Itulah yang dibagi acara. Setelah selesai nanti acara makan siang. Nah, jadi untuk sementara kita tidak ada pembagian sektor karena untuk base-nya sendiri, untuk Pomparan Silalahir Raja Borubere Ibebere itu masih didominasi wilayah Batu Haji. Nah, jadi kalau untuk wilayah yang lain, Sekupang, baik Tanjung Piayu, baik Batan Center, Nagoya, itu masih bisa kita hitung lah sekitaran 20 atau malah ada yang masih 5 kakak. Pesta Bona tahun ini tentunya semakin meriah dengan iringan musik tradisional khas Batak. Semua anggota punguan tampak bersuka cita dalam Pesta Bona tahun ini yang terlihat saat manortor bersama. Seperti inilah kebersamaan yang terlihat saat manortor bersama, mulai siang hingga sore hari.
Manortor dilaksanakan secara bergantian yang dibagi atas 5 kelompok, yang dimulai dari Manortor Panitia BPH dan Pengurus, dilanjutkan Manortor Bona yaitu Marga Silalahi, setelah itu Boru Bere Ibe Bere, serta Manortor Naposo dan Manortor Anak-anak. Manortor merupakan budaya Batak yang harus terus dilestarikan. Inilah salah satu tujuan didirikannya Punguan Parsadaan Silalahi Raja sebagai wadah budaya dan juga sosial. Sebenarnya ini di bawah naungan Sila Sabungan. Jadi setelah terlalu banyak itu anggota Sila Sabungan, kita baru pecah supaya lebih terjalin. Kita yang satu marga, hanya marga Silalahi, Poparan Silalahi Raja, yang mana itu anaknya 3, si Raja Tulping, Bursok Raja, dan Raja Bunga. Jadi kita coba untuk mensosialisasikan ini. Ya, setelah 25 tahun ada terjadi siklus, di mana siklus ini ada anggota sebagian pulang kampung, ada yang sebagian pindah daerah akibat masalah ekonomi, dan ada sebagian yang sampai saat ini juga mereka tetap di sini tapi tidak aktif. Kalau masalahnya mungkin tidak aktif. Jadi itu yang perlu mau disosialisasikan kepada anggota yang sudah tetap aktif. Kita coba pergi menjumpai mereka, ada apa permasalahan. Kalau misalkan seperti yang dijabarkan Ketua Kepri tadi, kita ingin menunjukkan usaha mikro, ya kita akan berikan bantuan yang bisa kita bantu sekecil apapun itu, yang dapat menopang perekonomian kalau memang masalah ekonomi. Sekarang juga memberdayakan ekonomi kecil, memberdayakan budaya, dan bagaimana rasa sosial ditumbuhkan. Jadi punguan ini, kumpulan ini juga bertujuan bagaimana sesama anggota bisa lebih akrab, saling memperhatikan, dan selain itu kita juga berharap akan ada kegiatan-kegiatan ekonomi mikro yang akan kita gerakkan di tahun depan. Nah, kita berharap kumpulan ini atau punguan ini juga bisa menolong pemerintah di satu sisi, memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui membantu usaha-usaha kecil, terutama yang anggotanya dari punguan kita. Itu harapan kita ke depan. Dalam bentuk UKM ya? UKM, usaha kecil, dan juga yang paling mendasar sebenarnya rasa sosial. Ya, rasa sosial sekarang makin renggang. Nah, kita berharap punguan ini mempererat, terutama anggota yang terdiri dari anak Boru Bere dari Punguan Silalahi Raja sendiri, terutama di wilayah Kepri. Amang. Di Kota Batam sendiri, Silalahi Raja sudah berusia 25 tahun pada tahun 2018 mendatang. Silalahi merupakan bagian dari Silalahi Sabungan. Semakin berjalannya waktu, anggota kelompok semakin banyak, dan hal ini pun menginisiasi marga Silalahi untuk membentuk perkumpulan satu marga, yaitu Silalahi, yang terdiri dari Raja Tolping, Bursok Raja, dan Raja Bunga-Bunga. Hal ini diharapkan lebih semakin memperkuat kekeluargaan Silalahi di Kota Batam dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Dengan begitu, setiap kendala yang dihadapi lebih cepat diatasi demi maju dan berkembangnya Punguan Parsadaan Silalahi Kota Batam. Direncanakan di tahun depan, program yang segera dilaksanakan yaitu optimalisasi ekonomi mikro bagi anggota Punguan, yang dalam hal ini usaha kecil menengah. Selain untuk pemberdayaan anggota Punguan melalui program ini, diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan Kota Batam, tempat para anggota berdomisili. Tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik antar seluruh pengurus dan juga anggota Parsadaan Silalahi Raja di Kota Batam. Kepada seluruh Poparan Silalahi Raja, Boru Bere Ibe Bere yang ada di Pulau Batam, saya menghimbau agar segera bergabung dengan Parsadaan kita di wilayah Batam. Ya, dengan harapan kedepannya kita dapat membangun Parsadaan kita ini demi memajukan sumber daya manusia yang ada pada kita dan memberdayakan seluruh peperannya.